Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di dalam proses pembelajaran daring ini kita semua diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, diberi ilmu yang bermanfaat. Orang tua yang mencari nafkah dimudahkan dalam mencari nafkah, diberi rezeki yang halalan thayyibah, lagi banyak berkah berlimpah. Wal akhir kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Berdoa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini sudah 37 peserta. Alhamdulillah banyak yang ikut dari 8 kelas ya. Untuk mata pelajaran informatika, saya presentasikan kegiatan kali ini apa saja yang akan kita bahas. Bisa lihat layar saya yang saya share. Bisa Pak. Alhamdulillah kalau bisa saya presentasikan. Untuk agenda kegiatan pada siang ini, yang pertama yaitu pretest. Nanti sedikit ada soal untuk menggali pengetahuan dasar kalian. Yang kedua, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu post test. Masuk ke pretest. Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan berikut. Fungsi dari Office Application Word adalah? Ada yang bisa menjawab? Kemampuan mengolah kata. Ini siapa ini? Sebut nama dulu. Husnul Khuluqiyah. Siapa? Kelas 11 IPA 5. Oh, Husnul Khuluqiyah. Ya, fungsi dari Office Application Word adalah? Untuk mengolah kata. Untuk mengolah kata, ya bagus ya. Selanjutnya, fungsi dari Office Application Excel adalah? Mengolah angka. Siapa ini? Kata berupa angka. Siti Nur Aziza sama Alindra ya. Oke, terima kasih, bagus. Masih ingat ya kegunaan dari Allah Pak. application Excel. Sering diotak-atik Pak. Terakhir, fungsi dari Office Application Presentation adalah? Untuk membuat slide. Untuk mempres. Slide-slide yang berisi keterangan untuk berpresentasi. Oh ya, bagus. Masih ingat semua ya kegunaan dari Office Application dari beberapa Allah, pertanyaan itu ya. Saya harap dari beberapa aplikasi tadi pernah atau sudah familiar dipraktekkan. Kita masuk ke dalam kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama yaitu memahami cara merakit atau memogram piranti sederhana dalam kurung embedded system atau sistem tertanam ya, yang tersedia di pasaran untuk pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilannya yaitu memprogram dan merakit piranti sederhana atau embedded system yang sudah ada, bisa digunakan sebagai tepat guna. Nanti kita akan pelajari ini. Jadi harapannya di pertemuan kali ini peserta didik bisa memahami cara merakit dan memprogram sistem embed. Adapun tujuan pembelajaran pada siang ini yaitu siswa mampu memahami merakit embedded system dengan benar. Siswa mampu mengetahui macam-macam embedded system secara benar. Siswa mampu membuat merakit sistem embedded secara benar. Jadi nanti ada aturan-aturan
bagaimana kita bisa merakit sebuah sistem tanam atau embedded system. Jadi minimal kalian nanti pada pertemuan kali ini bisa mengklasifikasikan atau memberikan contoh macam-macam embedded system. Itu yang pertama ya, minimal seperti itu. Sampai sini siap untuk belajar anak-anak? Insya Allah. Allah siap. Semangat ya, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk bisa digerakkan dulu tangannya biar semangat ya. Agak Pak, soalnya hujan. Oh hujan, tambah ngantuk ini kalau hujan. Saya masuk ke materi ya. Siap ya anak-anak ya. Siap. Di slide Google Slide itu muncul embed system adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram untuk fungsi tertentu atau dalam sistem yang lebih besar. Artinya apa? Sistem tertanam yaitu kita butuh yang namanya hardware atau perangkat keras seperti RAM, prosesor, input output, yaitu perangkat keras ya, dan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak itu seperti apa? Ya kalau kalian biasanya belajar kelas 10 kemarin APK-nya Pak. oh boleh APK-nya, boleh ya APK-nya. Jadi kalau di komputer itu kan ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan sudah pernah kalian kerjakan atau pernah sering kalian gunakan. Di kelas 10 juga pernah kalian pelajari tentang pemrograman ya. Ya, nanti ini ada kaitannya dengan pemrograman juga. Gitu. Saya Jadi nggak terlalu paham Pak ketika kelas 10 soalnya yang ngajar Pak Pandi. oh iya, nanti kita belajar bareng-bareng di sini. Jadi di sistem embed ini ditanamkan sebuah program ke dalam perangkat keras Ngantuk, Pak. untuk melakukan suatu fungsi khusus. Ya, jadi untuk melakukan suatu fungsi khusus. Jadi dia hanya melakukan kegiatan tertentu atau melakukan perintah tertentu. Bisa dibayangkan atau mungkin bisa diilustrasikan? Kalau komputer kan multitasking. Nah, kalau ini tidak, sistem embed ini Berarti dia fungsinya cuma satu Pak. ya hanya dipergunakan untuk satu kegiatan. Kalau kamera Pak. Ya, termasuk kamera itu nanti juga ada embedded system. Kita masuk ke jenis embedded system atau sistem tanam. Ada 4 jenis. Yang pertama standalone. ES itu singkatan dari embedded system ya. Sistem yang dia sifatnya berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari perangkat keras lain atau software yang lain. Nih, jadi dia bisa berfungsi tanpa ada perangkat lain. Mukholar fatulih halauklil hawadisi Pak. Wah ya, boleh bisa masuk itu. Kemudian real time ES atau embedded system real time. Artinya sistem yang biasanya digunakan untuk memonitoring. Artinya memonitoring itu bisa mengontrol lingkungan, kemudian mengontrol mengontrol tidak hanya lingkungan lah. Misalkan digunakan untuk tubuh kita. Nah, dia mengontrol tubuh kita berarti ya. Memonitoring tubuh kita. Makanya dia disebut real time. Yang ketiga network embedded system. Ya, network embedded system yaitu sistem tertanam yang terkait dengan jaringan untuk mengakses sumber daya. Maksudnya sumber daya itu apa? Perangkat-perangkat keras tadi. Perangkat-perangkat keras seperti almari es, lampu dan lain sebagainya itu nanti bisa kita bisa kita remote gitu. Selanjutnya yaitu masuk ke network embedded system atau jaringan ya. Tadi contohnya kalau di rumah mungkin sekarang ini sudah banyak yang diterapkan di Amerika, Korea, Jepang, Malaysia. Di Indonesia belum sampai ke network embedded system, tapi ada untuk yang kecil-kecil ya. Kalau yang jaringan seperti
smart Kalau home. detektor asap gitu termasuk Pak? Ya, termasuk. Artinya gini, smart home itu kan ada lampu, ada kipas, ada AC, ada ini yang kecil ya, untuk lingkup kecil ya. Smart home itu kan bisa semua perangkat yang ada di rumah bisa diakses oleh jaringan. Itu yang lingkup kecil. Kalau untuk yang lingkup agak besar mungkin smart building atau bangunan yang smart seperti tadi contohnya ya asap ya, detektor asap ini digunakan untuk bangunan apartemen, supermarket, mall dan lain sebagainya. Dia tertanam network embedded system gitu ya. Atau parkir yang kayak di Tunjungan Plaza itu ya bisa dimasukkan karena dia lingkupnya masih kecil. Tapi kalau smart city itu yang baru terlaksana di Indonesia hanya beberapa kota besar. Contohnya di Surabaya itu sudah menerapkan e-tilang. E-tilang ini termasuk salah satu sistem embedded yang networked. Artinya siapa yang melanggar peraturan lalu lintas terekam CCTV, maka langsung akan ada record atau laporan terhadap perlanggaran tersebut. Dan nanti surat tilangnya akan dikirim ke nomor plat sepeda motor yang melanggar tadi. Tuh. Yang terakhir yaitu mobile embedded system, yaitu sistem embedded yang digunakan untuk perangkat portable. Contohnya juga banyak sekali seperti contoh kamera tadi ya, kamera dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan tentang embedded system, jenis-jenis embedded system? Cukup paham sampai sini embedded system? Ada 4 ya, perlu diingat ya. Yang pertama yaitu standalone, kemudian real time, networked, dan mobile. Kalau yang real time tadi sudah ya contohnya ya? Sudah. Apa tadi? Contohnya apa yang real time embedded system? Mesin ATM. Oh, mesin ATM. Ya, real time. Bagus. Sampai sini kita lanjut ke waktunya diskusi ya. Ya, diskusi ini di sini ada studi kasus. Silahkan diskusikan, saya kasih waktu 5 menit untuk menggolongkan atau mengelompokkan beberapa contoh embedded system dari 4 ini. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti silakan. Gimana, Pak? Ya, diskusi melalui grup kelas. Nanti hasilnya saya lagi sendiri, Pak. Oh, sendiri ya. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya dicoba diskusikan dengan teman yang bisa dihubungi di grup ya, di grup sehingga nanti bisa mengklasifikasikan atau memberikan contoh dari beberapa sistem embedded jenis-jenisnya ini. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, sebutkan dulu. Silakan hasil diskusi bisa disampaikan. Saya dari saya Ulul Lailul Mafiro Pak dari kelas 11 IPA 6 ingin menyebutkan contoh standalone embedded system. Contohnya pemutar MP3, kamera digital, konsol game video, oven microwave. Iya kan Pak? Ya, bagus ya. Bisa ya untuk mengklasifikasikan contoh dari standalone. Selanjutnya, kelompok lain. Kami dari perwakilan kelas 11 IPA 8. Ya. Contoh dari standalone embedded system yaitu pemutar MP3, kamera digital, konsol game video, oven microwave, dan sistem apa beda nih? 2 rel tim contohnya pengontrol lalu lintas Maksudnya tanggapan yang lain ya.
sistem medis untuk terapi radiasi dan monitoring pasien, bidang militer, sistem manufaktur dengan robot, dan lain-lain. Ya, real time, robot juga, untuk kesehatan juga. Selanjutnya yang ketiga, IPA 6. Ada yang hadir IPA 6? IPA 6 sudah Pak tadi. Oh, IPA 6 Saya. IPA 7, IPA 5, IPS 1. Sudah Pak, dispen Pak. Display. Yang ketiga sama keempat. Perwakilan IPA 5 Pak. Ya, Contoh perwakilan IPA 5 siapa network. namanya? Wardatul Jannah. Oh ya. Contohnya? Contohnya sistem keamanan rumah di mana semua sensor seperti sensor suhu, sensor asap, cahaya, dan deteksi gerak terhubung melalui jaringan LAN serta dapat dikontrol melalui jaringan WAN atau internet. Oh ya. Itu Pak. Ya, untuk sistem embedded network seperti itu ya. Jadi ada kontrol asap dan lain sebagainya tadi. Terakhir, untuk mobile embedded system. Tinggal kelas berapa tadi? 5 sudah, IPA 5, IPA 6. IPA 7 belum Pak. Oh, IPA 7 ya, IPA 7. IPS mungkin IPS 3, IPS 4. Yang mau mengutarakan hasil diskusinya? Sebut nama dulu. Siapa ini? Coba Pak, kembali ke slide sebelumnya lagi Pak, satu kali aja. Tertanam. Berarti sistem tertanam digunakan untuk perangkat portable ini contohnya berarti bisa AC Pak. Ya, terus apa lagi? Lalu TV bisa, TV, ya, handphone juga bisa. handphone. Karena banyak perangkat portable itu seperti alat-alat elektronik Pak. Ya, Rata-rata dia menerapkan mobile embedded system Pak. ya, Sistem bagus. tanam lah, Ya, bahasa ya. kasarnya. Ya, artinya Ya, Pak. portable artinya bisa dikombinasikan dan dibawa kemana-mana ya, karena dia Iya. Iya Pak. sifatnya mobile. Oke, terima kasih atas diskusi dari kelompok kalian. Sebelum saya akhiri, di sini ada sedikit post test. Tugasnya banyak loh Pak. Sebutkan klasifikasi sistem tertanam. Ada yang bisa jawab? Ada 4 Pak. Ya. Klasifikasi sistem tertanam itu ada 4, yaitu ada pertama tadi mobile, terus yang berdiri sendiri itu tadi apa tadi? Standalone. Ya, standalone, Ya, terus bagus. network, sama Real time. gimana apa? Real time. Ya, real time. Masih ingat ya? Yang kedua, Tangi turu loh Pak. berikan Network contoh embedded sistem tertanam yang ada pada lingkungan SMA Darul 1 Jombang. Lift. Ada lift, ada CCTV, ada AC, AC, CCTV. ada AC. TV, terus ada HP, smartphone. Ada kipas Pak. Komputer. Running man. Apa running apa? Running text. Oh, running text ya. Terakhir, beri aplaus dulu buat kita semua. Silakan unmute, tepuk tangan ya. Yeay. Jangan nggak ngantuk ya. saya kan ikan. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Untuk materi selanjutnya yaitu komponen perangkat keras sistem tertanam, komponen perangkat lunak sistem tertanam. Jadi ada komponen perangkat keras, ada komponen perangkat lunak. Nanti
pertemuan selanjutnya. CPU-nya itu Pak, CPU Ya. golongannya gitu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini yang bisa kita pelajari yaitu tentang sistem embed dari klasifikasi hingga contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan pertemuan ini minggu depan, atau kalian lanjutkan di Google Classroom. Di situ ada absensi beserta evaluasi. Saya share dulu screen. Ya, di sini saya sudah siapkan untuk mengetahui kemampuan menyerap pengetahuan hari ini, materi hari ini. Di situ ada evaluasi. Ya, di sini ada evaluasi sistem embed. Nanti ada nama, nomor absen, kelas. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab untuk mengukur kemampuan pemahaman kalian menerima materi sistem embed. Itu ya. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.